Oke, tadi saya singgung dia punya buku Fakhruddin Qobawa ini judulnya Ibnu Usfur wat Tasrif ya, wat Tasrif. Artinya gini, yang pertama ingin kita garis bawahi ternyata ilmu sorof itu juga pernah diolah dan dimatangkan tidak di benua Asia tapi juga sampai di benua Eropa ya, karena Ibnu Usfur itu adalah orang Andalus, orang Spanyol gitu. Dengan kata lain, ilmu bahasa Arab ini, khususnya ilmu nahwu, ilmu sorof, itu pernah menyeberang dari Timur Tengah ke Barat dan menjadi bahan diskusi, bahan perbincangan, diskusi akademik kira-kira begitu di Barat. Oke, ini kalau kita baca teksnya, laqad ihtamad Duktur Fakhruddin Qobawa bimanhaj Ibnu Usfur. Wadzalika fi kitabihi Ibnu Usfur wat Tasrif. Saya punya bukunya, cuman tadi saya cari belum ketemu, entah di mana naruhnya lupa ya. Wa akada naz'atahu al-Basriyah. Nah, dia dari segi metodologi pemikiran, karena menyusun buku itu pasti ada basis metodologisnya, dia cenderung mengikuti, ya Naz'ah itu punya kecenderungan pendapat atau madhabnya ke Basroh ya. Wa i'timadahu ala Sibawai fi julli aro'ihi. Dalam berbagai pendapat Ibnu Usfur, ini kan informasi menarik ya, dia cenderung mendasarkan pada pendapat-pendapat Sibawai. Berarti kalau begitu kita harus membaca Alkitab yang ditulis oleh Imam Sibawai ya. Wa inkana qad khalafahu fi masail ma'dudah, meskipun dalam beberapa hal dia tidak setuju, dia bertentangan dengan pendapat Sibawai. Artinya dia termasuk tokoh yang kritis ya, tidak hanya menerima 100% gitu ya. Dalam beberapa hal dia berbeda pendapat. Dan ini nanti sejalan misalnya dengan tradisi intelektual yang dikembangkan oleh umat Islam, terutama di bidang fikih ya. Sehingga misalnya Imam Syafi'i mengatakan ro'yi sawab wa ro'yi ghairi khata'. Ro'yi sahih yahtamilu al khata' gitu ya. Pendapat saya itu benar menurut saya, subjektif ya. Namun mengandung kesalahan. Artinya berpotensi ada yang salah. Ro'yu ghairi, pendapat orang lain, khata' indahu ya, menurut Imam Syafi'i, yahtamilus shawab, namun mengandung kemungkinan benar. Itulah yang dalam bahasa modern disebut dengan toleransi, atau bisa menerima perbedaan pendapat, tidak ngotot dan tidak menganggap dirinya paling benar. Yang lain diapresiasi meskipun tidak disetujui gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, minha qaulu Imam An-Nuhat annal asla fi itma'anna apa ini? Tok mana ya? Itma'anna ini misalnya pendapatnya seperti itu. Summa taqaddamat al-mim alal hamzah, kemudian mimnya dimajukan menjadi itma'anna ya. Asalnya begitu. Tok mana ya? Terus jadi itu. Itu kan analisis ya. Wa sahih ana Ibnu Usfur arodo ro'ya al-Jarami alladhi yakul bi asolati itma'anna. Nah, dia juga, ini dari segi analisis morfologis ini ya, Ibnu Usfur juga menentang pendapat al-Jarami. Ini salah satu aliran, salah satu tokoh juga ya, yang memandang bahwa itma'anna memang asalnya itma'anna. Padahal menurut Ibnu Usfur adalah tokmana ya. Warajjaha alaihi ra'ya Al-Jajjaz. Al-Jajjaz ini juga tokoh di bidang sorof ya. Al-qail bi annal hamzata fi masoib, kata masoib ya, munqalabah anil wawi. Masoib itu asalnya dari sawaba mungkin ya. Sod, waw dan ba. Kemudian musibah itu asalnya ya ada wawnya tapi kemudian ditukar ya, diganti dengan ya ya. Bainama yara Sibawai annahum syabbahu al-ya fi musibah bil ya. Mereka menyerupakan, ini menurut pendapat Sibawai ya, bil ya az-zaidah fi sakhifah. Wa dhahaba wa qad dhahaba Sibawai ila anna tahayatihu ya wa tahayatihu asluhuma ala wazn fa'ala asalnya. Wa Ibnu Usfur yakul annahuma ala wazan, sama juga nih ya, fa'ala juga ya, sama ini, setuju ya. Oke, jadi di makalah ini misalnya banyak bahas mengenai pendapat-pendapat Ibnu Usfur dari segi morfologi sorof ya.
Misalnya kita lanjutkan di sini. Ghaira annal khilaf fi hadil juz'iyat la yughayyir minal wijha al-amma allati ittakhadaha Ibnu Usfur. Wa hiya al-i'timad al-asasi alal basrah. Ini penting. Jadi kalau saudara tadi ditanya apa sih manhaj yang digunakan oleh Ibnu Usfur dalam mengembangkan pemikiran sorofnya, maka jawabannya adalah ini. Manhaj al-basrah. Manhaj al-basrah itu lebih cenderung mendasarkan pada sama misalnya ya, pada kalau sama bahasa kitanya itu apa? Lebih tepat itu mendasarkan pada riwayat, mendasarkan pada otentisitas yang biasa digunakan oleh orang Arab ya, bukan pada kias. Kalau kias itu lebih pada penalaran, analogi ya. Duna an yakuna muta'assiban diddal kufiyin wal bagdiyin, ya, tanpa bersikap ta'assub ya, fanatik, melawan. Jadi dia juga tidak melawan secara fanatik ya. Ya sesekali mungkin juga melakukan semacam taufik ya, kompromi gitu ya. Ya, bal innahu kama yaqul Dr. Fakhruddin Qabawa intahaja madhabal muhaqqiqin. Nah, ini pendapat tokoh yang mentahkik ya, mentahkik karya Ibnu Usfur. Ini istilah yang menarik nih, madhab al-muhaqqiqin. Madhab al-muhaqqiqin itu artinya madhab yang berusaha memadukan dan mencari mana yang lebih tepat. Namanya juga mentahkik. Mentahkik itu kalau istilah dalam ilmu tahqiq atau ilmu mahtutot itu berusaha mengedit dari sekian banyak mana yang paling pas, kira-kira begitu. Muhaqqiq, menghadirkan yang lebih ahak, lebih hak gitu ya. Li'annahu ya'tamidu fi tarjih al-madahib. Nah, ini argumentasinya karena dia berusaha mentarjih. Mentarjih itu berarti menyeleksi, memilah dan memilih mana pendapat yang lebih kuat, yang arjah, kira-kira begitu ya. Alal mantiq al-jadali, berdasarkan logika dialektik, alladzi yahtabiru al-aqwal wal adillah. Dengan logika dialektik, dengan logika argumentatif ya, dia melakukan pengujian, yahtabir ya, berbagai pendapat dan berbagai dalil yang digunakan oleh para ulama. Liyasila bi uslubin naqli aqli ila daf'il adillah al-wahiyah. Supaya dengan manhaj al-muhaqqiqin tadi dia bisa mencapai sebuah kesimpulan yang lebih kokoh, lebih kuat, wa itiyan al-adillah al-qati'ah al-murajjahah, bisa menghadirkan dalil-dalil yang lebih pasti dan lebih kuat, lebih otentik gitu ya. Wa qad kana imaduhu fi hadzal mantiq salasa usus. Nah, ini berarti dia tidak murni ngikuti madhab Basroh, karena dia apa ini? Menggunakan metode sama, periwayatan, metode kias, analogi, dan metode ijma. Berarti dia menyaring dan kemudian memilih ya pendapat yang menjadi konsensus, ijma di antara ulama. Wa fis sama ya'tamiduhu thiqatan naql, dalam sama dia mendasarkan pada periwayatan yang dianggap otoritatif, yang dipercaya. Wa fasahatal al-asl, dan mempertimbangkan kefasihan orisinalitas dari misalnya kata tertentu ya dalam bahasa Arab itu dengan merujuk kepada sumbernya. Warot ar-riwayat ad-dhaifah, dan menolak riwayat-riwayat yang lemah. Wal lughat ar-radi'ah wal mardulah, dan juga menolak bahasa yang dianggap buruk gitu ya, dan rendahan, murahan ya, mardulah gitu. Wa fil qiyas mu'tamadun alal kasra wal ittirad, sedangkan dia dalam menerapkan kias, analogi, dia mengandalkan kepada mayoritas, kepada analogi yang umum dipakai gitu ya, wal ittirad, dan kepada sistem penalaran yang misalnya bersifat induktif ya, ittirad ya. Wa yaj'al an-nadir syaddan, kalau ada analogi yang dianggap aneh atau asing atau langka atau hanya sedikit dipakai, maka itu sebagai sesuatu yang syad, dianggap sesuatu yang menyimpang ya, tidak lazim ya. La yuqas alaihi, yang tidak bisa dijadikan dasar dalam berkias gitu ya.
kama yastahdim al-istimbat wa ta'wil. Nah, ini kelebihan dari Ibnu Utsur, pulan sendiri gitu ya, beristimbat ya, berdasarkan dalil-dalil dan kasus-kasus yang ada, wa ta'wil dan interpretasi. Wal ahkam al-amma ya, hukum-hukum yang berlaku umum, fit tasyabuh wal i'lal, dan termasuk i'lal tadi. Ya mungkin kalau disebut tadi ada istilah ilmu i'lal itu ya terlalu dibesar-besarkan. Sebetulnya problem i'lal itu kan hanya ngurusi 3 huruf itu aja, alif, waw, dan ya gitu kan. Mungkin nggak sampai jadi ilmu yang yang berdiri sendiri lah. Itu wilayah sorof dan hanya sekedar itu saja, ngurusi perubahan huruf-huruf ilat itu ketika bersentuhan atau berada di lingkungannya ya. Apakah misalnya soma, yasumu, apa yasimu, masdarnya sauman atau siam atau dua-duanya gitu ya, dan lain-lain ya. Liyasila ilal hujjah ar-rajihah wal dalil ya. Sehingga dengan metode seperti itu dia bisa mencapai atau memperoleh argumentasi yang kuat, dalil, serta wayat fa'ma kharaja alaihi bi ghairi dalilin qawim, dan dia bisa menolak apa yang dianggap menyimpang ya, tanpa bukti atau tanpa dalil yang kuat. Itu misalnya Ibnu Utsur ya. Ini masih banyak, tapi saya ingin garis bawahi begini bahwa kajian morfologi di dalam bahasa Arab itu awalnya menjadi bagian dari kajian nahwu. Jadi ilmu sorof karena juz'an min ilmin nahwi. Jadi ketika disebut nahwu pada masa lampau, terutama di era aliran Basra dan Kufah, itu sesungguhnya ya isinya sorof juga sebagian. Nah, ilmu sorof itu baru merdeka dari nahwu, baru menjadi ilmu yang berdiri sendiri nanti setelah di era, terutama di era di aliran ini Baghdadiyah terutama ya, itu mulai ada ini karena di masa-masa itu misalnya Ibnu Jinni mulai menyusun buku namanya At-Tasrif Al-Muluki ya. Nah, mulai muncul kata tasrif ya, sorof kemudian tasrif. Di dalamnya nanti ada i'lal, ada ibdal dan sebagainya ya. Istilah-istilah itu mulai dikembangkan. Sementara aliran aliran Andalusia, nahwu Andalusia yang di dalamnya ada Ibnu Utsur, ya itu sudah ilmu sorof sudah mulai berkembang. Jadi dengan kata lain yang saya ingin tegaskan bahwa awalnya sorof itu menjadi bagian nahwu. Metode yang digunakan dalam penalaran nahwu dan sorof pada waktu itu yang paling banyak ya hanya 2, yaitu sama dan kias ya. Mungkin nanti belakangan setelah ulama-ulama itu lebih tersebar di mana-mana dan banyak, mungkin ada yang kemudian disebut dengan ijma ya, ada konsensus ya. Konsensus itu artinya tidak mesti mereka harus ketemu di dalam satu forum. Tapi kalau misalnya si A cenderung ke pendapat Basroh, si B meskipun di tempat yang lain cenderung ke Basroh, itu berarti sudah bisa diambil sebagai ijma. Ijma itu merupakan representasi dari mayoritas pendapat ya, pendapat ulama ya. Misalnya dalam konteks Indonesia, mayoritas umat Islam itu sepakat misalnya haji itu yang cocok bagi warga Indonesia adalah haji tamattu misalnya. Seperti itu menjadi ijma itu. Walaupun mungkin ada sebagian kecil ya dari masyarakat dunia entah dari Saudi atau mana yang menerapkan atau melaksanakan haji ifrad gitu ya. Atau janjian haji kiron misalnya seperti itu. Tapi 3 model itu ada dan diakomodasi oleh Islam. Namun dalam aplikasi atau penyelenggaraannya itu bisa tergantung ijma'nya. Tentu ijma' di sini yang punya otoritas ya mayoritas ulama, entah itu yang direpresentasikan oleh MUI yang mewadahi dari sekian banyak ormas Islam ya, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Persis, NW dan sebagainya. Atau mayoritas masyarakat secara umum juga, guru-guru dan sebagainya ya. Kalau saya lihat mungkin lebih merepresentasikan MUI gitu ya. Misalnya seperti itu. Baik, berikutnya tadi soal teks dan konteks. Itu ada bukunya sebenarnya. Kalau saudara pernah baca ini, Ilmu Nas ini, Madkhal Mutadakhil Ikhtisas, ini karya memang Tun A. Van itu orang Belanda ya. Jadi Van Dijk bacanya, bukan Dijik itu ya. Itu judul aslinya ini dalam bahasa ini
dalam bahasa Jerman kelihatannya atau bahasa Belanda nih. Tulisannya begini memang Tun A van Dijk. Tulisannya begitu tapi Van Dijk gitu ya bacanya ya. Jadi dari bahasa Jerman nih kelihatannya. Text wins half. Half itu artinya ilmu ya. Text itu ilmu teks, ilmu nas. Ein interdisciplinary, ein Führung gitu ya. Dus Besetzung von, banyak ini bahasanya susah dibaca ini bahasa Jerman ya. Tapi yang saya baca secara umum, ini saya belum baca secara tuntas ya, bahwa ilmu ini bisa merupakan bagian dari ilmu lughah karena nanti muncul lagi namanya ilmu lughah an-nas, ilmu lughatin nas, tekstologi, tekstolinguistik atau linguistik teks. Disebut menjadi bagian ilmu bahasa karena bahasa itu ngurusi teks salah satunya, di samping ngurusi kata. Kalau tadi yang ngurusi kata atau yang disebut tata kata itu ilmunya namanya sorof ya, ilmunya sorof yang kemudian di sini didefinisikan sebagai morfologi ya, huwa al-ilm alladzi yatakhassasu fil mufrada al-lughawiyah. Jadi dia fokus pada kosakatanya sehingga nanti lebih pada misalnya bentuk dan perubahannya ya. Wa yattakhid minha maudu'an lahu. Kosakata inilah yang menjadi objek kajiannya. Fahuwa yahtamu, dia memperhatikan bisiagil mufrodat, bentuk-bentuk kosakata ya. Seperti halnya misalnya dalam bahasa Arab. Wa dirasa mayatra'u 'alaiha min taghirat ya, dan juga mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi seperti min ziyadah, seperti ada penambahan, ghafaro menjadi istaghfaro. Saya perlu sampaikan ya, ini jangan sampai gini, boleh nggak istama'a menjadi in jamaah gitu ya, sebagaimana kasaro in kasaro gitu ya, yang sama-sama mutawa'ah. Kalau pikiran kita itu dasarnya adalah kias, mestinya boleh. Tapi yang jadi problem adalah bahwa tidak semua kias bisa diterima. Kias itu harus mutorid. Kias itu salah satunya harus menunjukkan kalau boleh kita katakan konsensus yang disepakati orang Arab. Kalau di dalam bahasa Arab orang Arab tidak menggunakan injamaah ya kita nggak boleh mengkiaskan itu. Ya cukup istama'ah saja. Karena apa? Karena itu nanti kembali ke sistem awal bahwa al-lughah nidhamun i'tibati. Bahasa itu adalah sistem arbiter, mana suka gitu ya. Meskipun sama-sama mutawah, kalau nggak dipakai ya jangan digunakan karena orang Arab nggak memakai kan gitu. Jadi kita nggak boleh kemudian beristihad begitu karena orang Arab nggak pakai. Kalau orang Arab nggak pakai nanti bahasa saudara nggak dipahami oleh mereka. Mungkin hanya dipahami oleh diri saudara sendiri. Wah ini kan mutawaah gitu kan. Seperti itu contohnya ya. Jadi dengan kata lain, sebagaimana mungkin saudara nanti akan belajar usulun nahwi ya. Usul itu dasar-dasar atau mungkin kalau bisa kita sebut filsafat nahwunya gitu. Metode as-sama itu jauh lebih kuat daripada metode kias. Mengapa? Karena sama itu otentik. Sama itu orisinal, mengikuti apa kata orang Indonesia yang punya, orang Arab yang punya bahasa. Sebagai contoh begini. Sebagai contoh ya. Ini antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Dulu kita pernah memakai kata komoditas, ya, komoditi, ya. Dulu juga ada yang reality, gitu ya, yang begitu. Tapi rupanya belakangan kita melakukan standarisasi, pembakuan, ya. Biarlah orang Malaysia mengambil dan menerapkan kata serapan dari bahasa Inggris terutama ala mereka, lalu kita tidak ngikut. Awalnya mungkin sebagian ada yang ikut gitu ya. Maka di Malaysia itu ya fakulti biasa, di Indonesia nggak pernah ada fakultas ya. University itu di Malaysia, di kita universitas. Komoditi itu di Malaysia, di kita komoditas kan gitu kan. Terus di sana di Malaysia menggunakan elektrik. Kalau kita elektronik gitu. Di sana elektrik, kita elektronik. Makanya email itu kita singkat awalnya adalah electronic mail. Gitu. Saya nggak tahu kalau di sana electric mail atau elektronik juga ya. Antara itu.
Kemudian beberapa penggunaan kosakata dari sisi sorof misalnya, itu juga tidak sama. Ada kata lain tanpa ber ya pusing aja, terkait dengan kepala. Di Malaysia sudah berubah maknanya, jauh. Berpusing, apalagi berpusing-pusing itu berkeliling-keliling, jalan-jalan itu. Jadi itu sama-sama kosakata ya, yang sorof juga, tetapi dalam penerapan dan pembakuan dan penggunaannya ternyata madhabnya beda atau pemaknaan dan fungsionalisasinya tidak sama. Itu contoh yang sederhana ya. Contoh yang lain yang bertentangan banget itu adalah kata serono. Ya. Di Malaysia ketika disebut serono itu, wah itu bagus tuh. Misalnya artis apa, waduh serononya artis itu. Nah kita kalau dibilang serono itu pakaiannya, tampilannya menor, pakaiannya minim gitu ya, ketat itu serono di kita. Jadi jauh gitu ya. Sama dengan tadi, pusing itu di kita itu sakit, pegang-pegang kepala. Kalau di sana enggak, seneng itu malahan yang namanya berpusing-pusing itu. Bisa apa namanya menikmati pemandangan atau menikmati suasana yang indah dan sebagainya. Oke, saya ingin sedikit menyebut ini tadi terkait dengan konteks ya. Konteks itu sebenarnya bagian dari ilmu dalalah ya, semantik ya. Yang di sini disebut huwal ilmul ladzi yadrus bi dirasatil makna. Ini definisi paling singkat sebenarnya. Semantik itu adalah ilmu yang mengkaji atau menstudi tentang makna bahasa ya. Ai al ilmul ladzi yadrus asyurut allati yajibu an tatawafar fil kalimah awir ramz. Ilmu yang mengkaji syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang harus dipenuhi pada kata ya. Kata itu punya makna ketika misalnya digunakan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan sistem morfologisnya. Sebagai contoh begini, ini pernah diungkapkan oleh orang asing ya, anak orang India. Kita pernah punya dosen dari India, namanya Dr. Salahuddin An-Nadwi. Anaknya itu ada yang lahir di Indonesia dan mungkin sudah bisa bahasa Indonesia. Hanya sesekali dia, ya mungkin karena cara belajarnya salah mungkin ya. Dia itu pernah nanya gini, dan ini masih menjadi catatan kita yang ya dalam tanda petik lucu, tapi kita bisa maklumi ya. Misalnya begini, apakah Ali masih meninggal di sini gitu ya? Maksudnya tinggal, tapi dia menggunakan awalan meninggal. Nah, bahasa kita dalam konteks tertentu seperti tadi, tinggal dengan meninggal itu sensitif. Padahal akar katanya sama, tinggal dengan meninggal, ya kan? Kalau kita mendengar kata meninggal, itu kan maknanya berarti apa? Wafat kan? Kalau tinggal saja kan enggak wafat itu. Yaitu apa? Ya berdomisili atau menetap gitu kan. Nah, ini karena apa? Karena mungkin dia punya bayangan atau di benaknya, oh karena dia masih ada, masih aktif, maka ditambahlah awalanmu gitu. Sehingga dia bertanya, apakah Pak Ali masih meninggal di sini? Jadi seolah-olah kalau kita paham meninggal itu mati itu berarti sedang gitu. Jadi seolah-olah meninggal itu terus-terusan, continuous kira-kira seperti itu. Padahal yang dia maksud tentu apakah masih tinggal di sini, belum pindah atau belum ganti kontrakan misalnya seperti itu. Nah, itu sekedar contoh saja. Jadi kata yang akarnya sama tetapi penggunaannya dalam konteks atau struktur itu berbeda, melahirkan makna yang berbeda juga. Saya kira nanti dalam bahasa Arab itu sama itu, banyak sekali yang membuat kita pemaknaannya menjadi sangat beragam ya. Sebagai contoh misalnya, bentar nih ya. Ini nahu, sorof, tadi fil. Ini kelihatan ya? Kelihatan Ustadz. Kelihatan ya, sebentar. Saya ini kan dulu ya. Mana tadi? Domair. Klasifikasi kata. Oke, ini sekedar contoh saja. Saya sering memberi contoh ini karena contoh ini membuat kita paham apa tidak, membuat kita mengerti konteks atau tidak. Ini kan kata-kata ini sama nih, ain, lam, mim semua ada 6 ya. Kalau bacanya benar, ya
interpretasi saya berarti yang bersangkutan ngerti sorof, ngerti nahwu ya. Karena itu berarti dia mestinya memahami fungsi morfologi dan sintaksis itu apa. Ada fungsi regulatif ya, penataan struktur, tata kata, tata kalimat. Jadi ini ketika ditata nggak dibaca ilmun, tapi alimah, alimal muslimu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika ngelihat lingkungan kalimatnya, ini nggak mungkin dibaca alimah, allamallahu al-insana malam ya'lam. Ini namanya fungsi desinential atau inflektif ya, i'rabnya jadi tahu insana gitu. Sorofnya tahu nih, allama nih. Ini juga begitu. Ini nggak mungkin alamallahu wasi, tapi ilmullahi mudhof jadi ya, mudhof ilaih ya. Wasiun la hududa lahu. Fungsi integratif pemaduan relasi antar kata gitu ya. Nanti juga ada fungsi semantik, fungsi penunjukan makna kalimat, wacana dan teks ya. Sehingga di sini nggak dibaca ilmul khobar ya, tapi ulima al khobaru bi anna manadhira Indonesia jamila wa ra'i'ah. Di sini nggak dibaca ilmul fiqh walaupun kayaknya ilmul fiqh. Karena apa? Karena di sini ada mundus sanatain. Berarti di sini fungsi semantiknya harus berjalan nih. Sehingga dibaca apa nih? Bukan ilmu fiqh, tapi ulima al-fiqhu, bukan fikhi ya. Fikih itu diajarkan di pesantren ini sejak 2 tahun lalu. Nah, ini yang terakhir Indonesia ahmar wa abyad. Nggak mungkin dibaca alama, alima, ulima, tapi alamu saja, bendera. Alamu Indonesia ahmar wa abyad. Baik, saya kira tambahan 1 slide walaupun ini banyak slide-nya. Ini kaya kajian kita tentang pentingnya memahami morfologi dan sintaksis. Berikut yang terakhir ini fungsi semantiknya. Jadi ada 4 fungsi itu secara teoritis ya, fungsi regulatif, desinential, inflektif, integratif dan fungsi semantik. Jadi membaca itu secara keseluruhan sehingga kalau tadi ditanya kalau kita ngajarkan tuh sorof dulu apa nahwu? Wah ini pertanyaannya bukan, sebenarnya pertanyaan itu bisa dibantah ya, apa harus begitu ya? Kalau kita ngelihat wahyu yang pertama turun tuh kok langsung fi'il amar gitu ya. Padahal kita belum belajar sorofnya, belum belajar fi'il amar ya. Jadi bahasa itu tergantung kepada penggunaan dan fungsinya ya. Kadang-kadang ya bisa bareng. Tapi kalau konteksnya belajar di prodi bahasa Arab ya menurut saya bagusnya bareng. Nahwu dan sorof itu beriringan ya, tidak harus sorof dulu tuntas gitu ya. Urut-urutan kalau berkaitan dengan ilmu itu tidak terlalu ketat. Tapi kalau berkaitan dengan keterampilan itu mutlak harus istimak dulu. Nggak boleh langsung menulis itu. Kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks keterampilan. Tapi kalau dalam konteks unsur bahasa atau ilmunya itu bisa secara berbarengan, simultan dan saling mengisi, saling melengkapi, saling membentuk kesatuan yang utuh. Atau yang dalam bahasa lain pendekatannya bisa integratif, interkonektif ya, satu dengan yang lain. Baik, ini sudah adzan. Saya kira cukup dulu. Mohon diisi ya absensinya ya. Hari ini ada 24 yang hadir ya.